Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kita di Kita and Mom dalam pembahasan tentang pentingnya pola asuh anak dan remaja di era digital yang tepat. Bagaimana sih Moms untuk membuat pola asuh anak apalagi di usia seperti ini ya. Usia Siva sekarang berapa tahun? 1, Hah? 4. 4, usianya sedang 4 tahun, tapi udah kenal dengan digital, teknologi digital. Seperti apa ya yang biasanya digunakan anak-anak di sini? Ya, salah satunya adalah handphone. Kita nggak main game ini. Seperti halnya Siva Nggak bisa. yang biasanya menggunakan handphone untuk bermain games. Ya, tuh, semua handphonenya adalah games. Bagaimana sih cara kita sebagai orang tua dalam membentuk pola asuh anak remaja, anak baik itu anak usia di bawah 5 tahun ataupun anak yang sudah remaja di era digital ini dengan baik, dengan tepat. Karena pola asuh anak ini sangat perlu diterapkan lebih cantiknya ini ya oleh kita sebagai orang tua, apalagi kita ibunya ya, karena era digitalnya sudah tidak bisa dihindari. Nah, sehingga kita sebagai orang tua perlu beradaptasi dan memilih pola asuh yang tepat terhadap penerapan teknologi digital. Nah, peran orang tua ini sangat krusial dalam membimbing anak di era digital ini. Salah satu perannya ini bisa berupa memilih tontonan ya, atau tayangan sesuai dengan umurnya. Yang biasanya Siva suka nonton video YouTube. Suka. Nah, anak-anak di usia ini sangat senang sekali menonton video YouTube. Ya, kita sebagai orang tua juga harus pandai-pandai mengawasi apa sih tontonan yang sering digunakan, yang dilihat atau yang ditonton oleh anak kita. Nah, biasanya kalau Siva suka nonton YouTube apa? YouTube-nya Leka. Terus YouTube-nya yang itu kayak apa sih YouTube-nya tuh? Biasanya kalau Siva ini suka nonton, kalau aku pantau, ini selain menonton kartun, Mama juga suka menonton tayangan-tayangan YouTube keluarga. Nah, jadi saya itu mengawasi bagaimana caranya anak untuk selalu menonton hal-hal yang positif ya, baik itu di YouTube ataupun game-gamenya. Kita harus bisa memantau apa sih yang biasa ditonton oleh anak. Jangan sampai anak malah menyalahgunakan teknologi digital. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk orang tua memiliki pola asuh yang sesuai dengan era ini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital dan mengembangkan dan mendukung tumbuh kembang anak hingga dia nanti menjadi tumbuh fase remaja. Lantas, seperti apa sih pola asuh anak yang anak di dalam era digital ini? Nih, contohnya ini tadi, lagu-lagu aja ya, anak-anak udah bisa tahu lagu-lagu remaja ya. Tidak seperti kita dulu ya, mungkin apa ya, kita tidak mengenal lagu-lagu remaja di saat kita berusia di bawah 5 tahun ya. Itu termasuk ke dalam salah satu poin yang biasanya dampak dari era teknologi. Nah, jadi dalam menerapkan pola asuh yang tepat, kita perlu melakukan beberapa langkah ya, karena saya juga masih belajar. Dirangkum dari modul parenting di era digital ya, Kemenpah RI. Berikut gaya asuh pola yang tepat di era digital. Yang pertama, kita harus mengawasi anak dalam penggunaan gadget.
Nah, penggunaan gadget ini bisa sangat bermanfaat bagi anak selama kita masih bisa mengawasinya dengan baik atau kita bisa mengontrolnya dengan baik. Jadi pastikan kita mengontrol semua jenis informasi yang ia akses setiap harinya. Nah, jadi kita bisa sebagai orang tua ini bisa memulai dengan melihat aplikasi apa saja sih yang ia gunakan, melihat riwayat pencariannya, serta membatasinya untuk menggunakan sosial media sebelum ia cukup umur. Nah, saat ini ada banyak ya aplikasi yang ramah serta edukatif yang bisa kita terapkan atau kita pasangkan ke dalam gadget anak kita. Tetapi kita harus tetap mengontrolnya penggunaannya agar tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Seperti halnya Sipa biasanya HP-nya isinya apa aja? Game. YouTube apa aja? Game kucing, game nonton, game nonton gua. Banyak game di handphonenya. Terkadang game juga bisa membuat ini apa? Orang-orang dan mian dan kacamata. Jadi game ini kadang-kadang ya banyak game yang membutuhkan pantauan dari orang tua, karena game juga adanya sisi-sisi negatifnya, nggak cuma sisi positifnya saja. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memantau apa sih isi game tersebut. Nah, itu. Yang kedua, kita menetapkan jadwal penggunaan gadget. Nah, meskipun terdengar kaku, kita tetap perlu membatasi waktu anak dalam menggunakan gadget. Hal ini penting untuk dilakukan agar ia tidak lupa akan prioritasnya sebagai anak. Nah, menurut American Psychiatric Association, berikut durasi anak bermain gadget yang berdasarkan usianya. Untuk usia 0 sampai 2 tahun ini sebenarnya tidak boleh bermain gadget sama sekali nih, Mams. Nah, untuk usia fase 3 sampai 6 tahun itu anak boleh bermain gadget, tapi hanya dibataskan selama 10 sampai 20 menit setiap harinya. Lalu yang ketiga, untuk usia 7 sampai 10 tahun, durasi maksimalnya adalah 60 menit. Jadi minimalnya hanya 20 menit. Jadi 20 sampai 60 menit setiap hari untuk usia 7 sampai 10 tahun. Dan usia 11 sampai 12 tahun maksimalnya 2 jam per hari. Jadi jangan sampai kita membiasakan anak untuk berlarut-larut bermain games, akibatnya dia kita harus konsisten terhadap waktu yang kita berikan kepada anak. Jadi kalau kita membiarkan anak tadi bermain games dengan berlarut-larut lama, itu akan menimbulkan efek negatif terhadap anak. Yang salah satunya adalah perusakan saraf mata, ya. Akibatnya banyak anak-anak yang di usia tersebut menggunakan kacamata dan menyebabkan otaknya malas dalam belajar. Jadi pikirannya hanya games terus. Nah, jadi kita sebagai orang tua kita harus bisa menjadwalkan waktu penggunaan gadget untuk anak. Di Sipa, saya memberikan izin dia memainkan gadget itu di waktu siang hari seperti saat ini. Nah, lalu yang ketiga, apa sih manfaat gadget sebagai media edukasi? Nah, kita bisa memberikan gadget kepada anak. Misalnya, kita menegaskan kepada anak bahwa gadget ini dibutuhkan sebagai sarana edukasi serta pemenuhan informasi yang dibutuhkan saja. Nah, kita juga bisa memanfaatkan gadget sebagai media edukasi untuk anak dalam mempelajari kosakata baru. Halo guys. Mama-mama yang lain juga bisa memutar video edukasi yang dapat mengajarkan anak berbagai macam hal. Nah, pastikan ya, informasi anak ini bisa terhindar dari informasi yang mengandung unsur kekerasan serta seksualitas. Nah, jadi mama juga bisa mengajaknya untuk diskusi terkait apa yang dipelajari dari media tersebut. Nah, apalagi di dalam YouTube ya, banyak sekali film-film yang saya pernah temukan itu film-film kategori anak. Nah, kategori anak tapi mengandung unsur seksualitasnya. Jadi kita harus sebagai orang tua memantau apa sih yang ditonton sama anak kita, ya, sehingga kita bisa memberikan acuan boleh atau tidaknya anak itu menonton tayangan tersebut. Yang keempat, kita harus mendiskusikan resiko dan dampak penggunaan gadget secara berlebihan. Nah,
anak dan remaja masa kini selalu membutuhkan hal-hal logis atau hal yang masuk akal. Dia pasti bertanya, kenapa mama melarangnya bermain gadget atau bermain handphone? Nah, jadi kita sebagai orang tua juga bisa menjelaskan bagaimana sih resiko dan dampak penggunaan gadget yang berlebihan itu. Nah, kita juga dapat menguraikan dampaknya dari sisi kesehatan bagaimana, dari pertumbuhan fisiknya apa, hingga gangguan perkembangan emosional dan sosialnya. Nah, bantu ia agar memahami ahli ini dengan bijak. Seperti halnya Syifa. Syifa, sering sekali saya larang untuk bermain gadget kalau udah batas waktunya udah lama. Ya, kalau saya suruh tidur, dia harus mematikan handphonenya. Kadang-kadang juga dia bertanya, kenapa tidak boleh bermain handphone? Ya, bermain handphone ini dapat merusak apa kata mama? Merusak mata, ya. Lalu bisa membuat perkembangan emosional dan sosialnya menjadi tinggi. Seperti halnya kalau dia bermain games lalu dia kalah. Nah, biasanya emosionalnya menjadi tinggi sehingga anak akan mudah marah. Nah, jadi kita ini sebagai orang tua bisa membantu agar anak dapat memahami hal ini dengan bijak. Lalu yang kelima, ada stay up to date. Nah, apa itu? Kita sebagai orang tua harus mampu membimbing dan mendampingi anak selama menggunakan gadget. Usahakan terus belajar terkait teknologi dan informasi baru. Jadi kita sebagai orang tua jangan gaptek nih. Ya, nggak boleh gaptek. Karena apa? Kita juga harus mengetahui informasi teknologi seperti apa yang saat ini yang sedang booming-boomingnya. Jadi kita juga bisa mengetahui hal-hal apa aja nih yang udah, atau kata-kata baru kadang-kadang muncul dalam informasi digital yang harus kita tahu juga. Jadi jangan sampai kita ini gaptek dengan kosakata baru ataupun gaptek dengan teknologi yang baru. Jadi kita sebagai orang tua juga tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami kebiasaan anak dalam menggunakan gadget atau bahkan tidak bisa mengawasinya dengan baik lagi. Jadi kita tuh harus bisa memantau ya apa sih yang dilakukan oleh anak. Ya, kadang-kadang kita nggak kalau secara langsung kita melihatnya ini anak ini baik nih, tapi nggak taunya dalam dunia sosialnya, dalam dunia sosial internetnya itu ini anak ini ngomongnya hancur atau ngomongnya kasar. Padahal di rumah kita sering kali jumpa nih anak nggak pernah ngomong kayak gitu, ya biasanya seperti itu. Jadi kita itu sebagai orang tua harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada ini. Yang keenam, ajak anak untuk melakukan aktivitas positif. Nah, ini penting banget ini untuk melakukan aktivitas positif. Jadi membiarkan anak terlalu berlama-lama di dunia maya itu akan menghambat perkembangan sosialnya. Nah, jadi kita bisa mengajaknya untuk melakukan aktivitas fisik seperti mendaftarkannya ke kelas atau les atau mendukung minat bakatnya. Atau juga kalau kita sedang tidak bekerja, kita bisa mengajaknya bermain bersama. Seperti halnya tadi, Syifa tadi bermain apa? Susun apa? Susun apa tadi? Main apa yang susun ada ikan hiunya? Susun puzzle, ya. Jadi kita paling tidak kita mempunyai materi atau permainan edukatif untuk mengajak anak agar tidak bosan, ya, selain caranya bermain handphone, ajak dia bermain. Yang ketujuh, tetap tegas dan proaktif. Nah, gadget merupakan teknologi digital yang tidak bisa kita hindari nih, Mams, karena kita perlu memainkan peran penting agar anak tidak terkena dampak negatif dari hal ini. Nah, kita harus bersikap tegas serta proaktif dalam mendampingi anak ketika bermain gadget. Jadi itulah kiat-kiat yang perlu Mama lakukan dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja di era digital. Semoga dapat membantu ya, Mams. Bye-bye. Yuk matiin.